bahwa di seluruh dunia tuh gara-gara letusan itu populasi manusia tinggal 1000. Oke. Karena itu. Letusan itu salah satu letusan paling besar yang pernah Jadi ada yang mengalahkan Krakatau. Krakatawa, Isop Java. Jadi penulisnya ini memang nggak ngerti geografi. Ya, Ada yang ngeri malah. Apa tuh? Jadi kita pernah bikin warga Indonesia pernah bikin cerita tentang sejarah difilmkan. Jadi ada Batman-nya di situ. Ada film Joker-nya tutur tinularit. Ada Batman-nya. Masa lalu kita yang agung itu jadi ejekan anak-anak muda sekarang karena ditampilkan dengan gaya yang naudzubillah gitu. Saya yang demikian banyak koleksi hantunya. Tanya, dia kan pernah nyelidikin tuh. Iya. Loh, kita udah punya semua. Kita koleksi hantunya paling banyak. Loh. Tuh. Nih lu anak muda tuh. Biar lu tahu juga lah. Iya. Jangan cerita hantu-hantu doang lo. Kontroversi, toleransi. Jangan disingkat ya? Iya, jangan disingkat. Ya, masih di acara kontradiksi toleransi, jangan disingkat. Jangan disingkat. Iya. Saya suka kontroversi, Pak. Kontroversi Dan toleransi. Saya tuh suka ketukar yang satunya lagi. Sama-sama di nyulitik ya. Inilah kalau kebanyakan acara. Iya. Oke. Tetap dengan Fajar, trio Rabun ini semua kacamata ya? Iya. Katanya kacamata sehat. Gila. Bolong. Bolong gitu. Udah mulai tahu kan? Iya. Dan dia harus pegang gitu. Iya. Ini Maka buat di episode sebelumnya nggak terlalu lancar ngomongnya. Iya. Ini buat mukul murid ya? Enggak, saya nggak pernah itu. Pernah pukul nggak sih? Murid? Iya. Ngejilat pernah. Itu guguk dong. Iya. Kalau dipukul orang tua pernah? Pernah. Dipukul orang tua pernah. Kalau anak-anak zaman dulu tuh biasa kayak gitu. Oh iya, saya dulu di Sama guru aja digampar dia itu biasa. Dulu saya pakai penggaris itu sampai hancur-hancur. Iya, bener itu banget. zaman dulu biasa ya? Iya biasa. Dulu belum ada Komnas HAM. Oh iya. Iya, belum ada KPAI gitu. Kok kita ngomong ke sana sih? Iya, makanya. Ya udah nggak usah kesana. Ya, Kita bahas apa sih? Nggak tahu, kita nggak usah ngomong gitu deh. Oke, kita ngomong satu hal yang kemarin saya udah lead ya, bahwa saya bingung nih apa Kang Guru. Kenapa bangsa kita menjadi inferior ya? Iya. Apa ngelihat bule itu seperti kata Fajar tuh kayaknya mereka lebih hebat dari kita. Iya kan? Iya. Selalu begitu tuh. Jadi kita ada inferior kompleks. Iya. Iya, padahal dulu kita itu top banget. Saya udah pernah ngomong sama beliau nih bahwa secara bahari, kelautan, Indonesia itu lebih hebat dari Eropa, dari bangsa Eropa, dari bangsa manapun, dari bangsa Cina. Kita bikin kapal lebih hebat. Itu yang saya tulis di Enrique. Nenek moyangku orang pelaut itu bukan slogan. Nah, kita ngomong tentang bahwa betapa hebatnya bangsa kita itu di masa lalu. Kang Guru mungkin ada referensi. Apanya? Kalau betapa hebatnya nenek moyang kita, orang Indonesia zaman dulu tuh. Ya. Iya. Walaupun namanya belum Indonesia loh ya. Kita kebanjiran buku referensi sebenarnya kalau misalkan berhubungan dengan itu. Cuman referensi itu biasanya menyebut bangsa kita itu sebagai bangsa Austronesia. Austronesia. Apa tuh maksudnya? Jadi bangsa-bangsa yang memang ada di wilayah Asia Tenggara zaman dulu itu. Jadi kalau misalkan ada sebutan misal ya, sejarah perahu layar gitu. Itu Austronesia itu nggak mungkin nggak disebut, pasti disebut. Karena kita terkebuka di situ. Karena kita yang utama di situ. Okay. Semua kapal-kapal laut itu blueprintnya tuh dari sini. Oke. Karena kita adalah sejak awal memang bangsa yang menempati pulau-pulau dalam skala pulau yang sangat besar, jumlah yang sangat banyak, dan akhirnya kita memiliki kebudayaan, punya teknologi dan kebudayaan yang khas yang berhubungan dengan bahari, dengan maritim. Gitu. Jadi saya ngelihat gini Jar, kan kita baru F1 boating ya di Danau Toba. Danau Toba itu adalah danau kaldera terbesar. Dulu itu gunung tuh. Bayangkan ya, kaldera yang jadi begitu, gunungnya kayak apa, dan dulu meletus tuh. Ini tektonik kalau saya. Tektovulkanik. Meletus dan menjadi kaldera dan membuatnya menjadi danau yang sangat besar dan sangat dalam. Kamu bayangin tuh. Mestinya itu larvanya, batunya kemana-mana tuh, habis dong semesta. Di sekeliling itu orang mati semua, kagak tuh. Ada yang survive tuh. Itu orang-orang Batak, orang Tapanuli, makanya mereka tuh tough ya.
diajak ngapain juga ayo gitu. Menurut saya. Tapi itu ada teori Pak, bahwa di seluruh dunia tuh gara-gara letusan itu populasi manusia tinggal 1000. Oke. Karena itu. Letusan itu salah satu letusan paling besar yang pernah Jadi ada yang mengalahkan Krakatau. Oh, Krakatau mah kecil. Krakatau masih kecil. Oh, itu, dibanding Toba itu kecil. Dibanding Toba mah jauh, nggak ada apa-apanya. Ya jadi itulah menurut saya. Oke, kita bicara itu. Saya melihat betapa hebatnya kita masa lalu. Nomor 2, Tambora. Wah, Tambora, Pulau Lombok kalau salah ya. Iya. Itu gila. Itu letusan lebih gila dari Krakatau. 4 kali lipat lebih kuat. 4 kali lipat. Dan itu Tambora itulah yang membuat Eropa itu waktu itu kelaparan karena abunya itu menutup sinar matahari. Iya. Menutup sinar matahari sehingga terjadi musim dingin yang panjang banget. Mereka tidak bisa bercocok tanam, mereka mati banyak, kelaparan, terus ditemukanlah kuda banyak yang mati dan diketemukan sepeda. Iya. Sepeda gara-gara itu. Sepeda tuh gara-gara orang kuda banyak mati nih. Ya karena rumput tidak ada segala macam. Jadi betapa hebatnya Tambora. Yang ketiga kita tahu lah Krakatau lah ya. Krakatau. Tapi Tambora tuh nomor 3 Pak. Di dunia. Ada tetangganya dari Tambora tuh yang 2 kali lipat lebih kuat. Indonesia juga. Rinjani ngeri. Indonesia semua ya? Oh iya kan kita Ring of Fire lah. Iya. Kita Ring of Fire. Kalau kita marah-marah tuh serem. Iya. Itu letusannya itu udah Hiroshima Nagasaki itu udah kalah jauh. Iya, jauh lah. Hiroshima Nagasaki paling di situ doang, Jepang doang. Iya. Nih bayangin nih Krakatau. Krakatau ini yang membuat jadi hebat itu kan Hollywood lah ya. Iya. Hollywood, ada filmnya Krakatoa. Iya. Ada novelnya kan ya? Ada. Novelnya lucu Jar. Novelnya Krakatoa, Aesop Java. Jadi penulisnya ini memang nggak ngerti geografi. Ya, nggak ngerti geografi. Tapi nama Krakatau itu memang lebih terkenal daripada ini. Karena pernah dibikin film, Tambora kan tidak. Iya. Pernah dibikin novel. Novelnya itu Aesop Java. Ini orang bilang, apakah penulisnya yang tolol atau memang dia pinter banget? Dengan itu kan dibicarain terus, gitu loh. Wah ini gimana sih Krakatau itu mestinya kan West of Java. Wah itu lebih gila tuh, tsunami. Lampung, Banten, Jawa Barat mungkin habis korbannya. Ini mungkin tsunami terbesar ya. Terbesar. Gitu. Toh masih bertahan Indonesia. Itulah kita. Dengan sejarah kayak gitu sih, nggak ada alasan kita inferior ya. Kita tuh bangsa survivor. Ya bangsa apa? Yang selamat gitu dari bencana alam. Sampai sekarang nggak. Itu candi-candi yang di Jawa Tengah itu kebanyakan ditemukannya itu dalam kondisi udah terkubur lava itu. Ya. Tapi artinya di situ banyak letusan gunung, tapi orang di situ masih lanjut peradabannya. Iyalah Merapi gitu. Malah ada hikmah juga ya, tiap kali letusan itu menghasilkan tanahnya sekitar jadi subur. Iya. Iya, betul. Oh, nih lu anak muda tuh. Biar lu tahu juga lah. Iya. Jangan cerita antu-antu doang lo. Masa lalu kita hebat banget. Lo komen dong sebagai anak muda. Gue mau minum masalahnya. Nah itu dia sih mungkin Pak Helmi ya kalau menurutku ya, dimana kenapa cerita-cerita seperti itu seperti ada missing link gitu. Anak muda nggak tahu kan? Gitu. Iya lagi-lagi kemampuan kita storytelling yang parah banget. Kemana cerita-cerita itu gitu Pak Helmi gitu? Ya, kayak kalau misalnya nih aku contoh ya, aku suka nonton film Turki gitu. Itu kan diceritakan dari misalnya Ottoman gitu sampai akhirnya dia misalnya hancur gitu ya. Iya. Itu ada ceritanya. Ada gitu. ceritanya. Nah, kenapa aku juga sempat mikir kenapa nggak dibuat seperti misalnya untuk generasi yang sekarang nih cerita-cerita seperti itu. Ada yang ngeri malah. Apa tuh? Jadi kita pernah bikin warga Indonesia pernah bikin cerita tentang sejarah difilmkan. Jadi ada Batman-nya di situ. Ada film Joker-nya Tutur Tinulari. Kok ada Batman-nya nyempil di situ, ada bukan yang elang terbang ya? Iya itu yang kayak gitu, itu sampai jadi meme, jadi bahan ejekan di mana-mana. Jadi masa lalu kita yang agung itu jadi ejekan anak-anak muda sekarang karena ditampilkan dengan gaya yang naudzubillah gitu. Biar sok kekinian gitu kan. Iya. Padahal nggak perlu lah. Iya. Tapi saya setuju, saya concernnya Fajar. Kenapa generasinya dia tidak paham? Dia sampai terbuka dengar gue cerita gitu ya. Padahal lo mestinya penutur. Karena memang mungkin penulisannya kita tidak budaya tulis tuh. Novel Krakatau yang nulis orang luar. Ya. Krakatau ya. Semua kebudayaan kita itu paling banyak sejarah kita paling banyak ditulisnya sama di luar. Pas bagian ada yang ngomong soal kebudayaan kita, nyebutnya Sriwijaya malah perompak. Tapi iya ini menarik nih. Jadi omku itu kan keturunan Jerman Australia. Okay. Nah, dia itu sangat suka ke museum.
Nah, dulu zaman aku sekolah, dia suka ngajak tuh, kita ke museum gitu. Bahkan dia jadi tour guide juga di museum gitu. Nah, dulu aku, museum ngapain ya gitu ya. Nah, bahkan kok setelah aku gede aku mikir gitu ya, kenapa nih kok dia sangat tertarik dengan budaya Indonesia gitu. Hebat. Sedangkan nggak tahu ya apa kitanya. Kok begini? Ngapain kita? Cerita tentang Jawa, History of Java, itu yang nulis Thomas Stanford Raffles. Iya. Yang karena penelitian dialah diketemukannya Borobudur. Iya. Iya dong. Kalau nggak kita barangkali juga tidak mengenal Borobudur tuh. Kalau tidak ada bule, ya kan? Thomas Stanford Raffles waktu itu yang menemukan itu. Bunga bangkai itu yang menjadi bunga kebanggaan Indonesia, walaupun bawanya bau bangkai. Itu kalau nggak Thomas Stanford dengan apa Arnoldi itu? Iya. Nggak mungkin. Jadi betapa Wallace, ya tuh. Alfred Wallace. Ya. Alfred Wallace yang membagi fauna dan apa flora kita itu. Iya. Ya. Itu orang Inggris tuh. Iya. Gitu loh. Dan mereka lah yang menceritakan. Nah, tapi apakah karena ada faktor karena kita dijajah, jadi seperti misalkan cerita itu hilang gitu? Ya faktor dijajah yang salah satunya, tapi ada banyak faktor yang lain. Tapi faktor-faktor itu ada di masa lalu lah. Yang paling penting sekarang tuh kenapa kita sekarang nih gini gitu. Nggak bangkit. Ya nggak bangkit. Kan kita udah zaman internet nih, kita sudah mendapatkan banyak kesadaran, kita sudah banyak pencerahan, banyak insight, banyak apa, tapi tetap kita rebahan, itu kan masalahnya. Itu terus. Ini yang bule-bule tadi itu, ketika Thomas Stanford Raffles nulis buku History of Java, itu cerita tentang Jawa itu memukau salah satu ideolog terbesar dalam sejarah, Karl Marx. Dia langsung menulis ide komunismenya itu dari masyarakat Jawa, di mana masyarakat Jawa bisa independen tanpa duit, tanpa penguasa. Itu jadi referensi utamanya. Itu yang jadi Marhens ya? Iya. Sir Alfred Wallace itu, dia di 10 tahun di Indonesia, gini gitu, dia punya murid Darwin yang kemudian mendompleng dalam tanda kutip teori evolusi itu sehingga berkembang menjadi teori evolusi yang sekarang. Jadi sebenarnya kita itu menjadi laboratorium bagi orang-orang bule itu untuk memaparkan dunia gitu. Banyak temuan-temuan di seluruh dunia itu yang dikaitkan dengan Indonesia. Yang tadi aja misalkan sepeda itu nama aslinya itu velocipede itu, velocipede. Velocipede. Ya itu karena memang Tambora. Napoleon kalah itu gara-gara kita, gara-gara Tambora. Tahun 1815 itu. Jadi banyak cerita-cerita yang sebenarnya dikaitkan dengan Indonesia. Bahkan Barat tidak mungkin bisa semaju sekarang kalau seandainya mereka tidak pernah mencari rempah-rempah di Nusantara. Karena teknologi peradaban dulu kan peradabannya laut. Kan kita percaya bahwa transportasi adalah penyumbang modernisasi yang paling hebat kan? Betul. Ya, yang udara belum ada, daratnya masih belum berkembang. Semua orang dulu travelingnya melalui laut. Kalau tidak saja mereka intensinya untuk mencari Pulau Maluku, tidak akan pernah navigasi di dunia barat itu berkembang. Makanya saya bilang teknologi itu berhutang kepada Indonesia, berhutang kepada Maluku. Jadi betapa hebatnya Indonesia ini. Nah, tapi apa yang terjadi sekarang? Saya bikin Enrique aja dikatain. Wah, itu ngarang tuh. Lu kebayang Pak Habibie dulu bikin pesawat terbang, dikatain di PTN, pesawat tank apung. Gitu? Aduh, kita itu menjadi inferior dan tidak percaya dengan kita sendiri. Padahal kita hebat banget. Menarik Pak Helmi ya. Kenapa komen kita itu kalau nggak julid, mengumpat, ya kenapa ya? Melecehkan bangsanya sendiri. Kita tuh hebat loh. Kenapa ya kok seperti itu tahu, ya? Lu yang nanya, lu anak muda lah. Kalau gua mah kagak, gua bangga-bangga dengan bangsa gua. Pak, saya juga muda, Pak. Muda ya? Berapa sih? Iyalah, betul ya? Iya, saya muda. Saya muda. Nggak, bukan muda ya, kalau itu mah nggak usah dibahas. Orang kan sekarang nggak lihat KTP, ngeliat casing. Iya, oh iya. Saya bermutu nih, bermuka tua. Bermutu. Ya, ini jadi perenungan kita tuh. Ya, bayangin kita berapa kali barang-barang kita dicolong, quote-unquote colong ya oleh Malaysia ya. Iya. Songket, pantun, pencak silat, apalagi ya. Karena kita nggak ngedaftarin sebelumnya. Karena kita nggak daftarin. Karena kita tidak sayang dengan produk kita. Begitu udah didaftarin Malaysia duluan, baru marah-marah. Gue telepon, Kando, songket kita diambil, katanya diambil gitu. Saya bilang, biarin, lu sendiri nggak jaga. Iya. Kita tidak jaga. Kehebatan kita itu kita tidak jaga. Ini satu persatu budaya kita. Kalau kita tidak rawat, tidak jaga, hilang nih. Bahkan menariknya Pak Helmi, aku kan suka nonton film horor Thailand ya.
suatu film aku tonton, judulnya Krasu. Loh, kok ini mirip Kuyang Kalimantan gitu. Dan suasana di desanya tuh mirip Kalimantan gitu loh. Tapi kan ketika orang menonton, oh ini berarti budaya di Kalimantan gitu loh. Iya. Loh, kok ini seperti Kuyang gitu loh. Nah itu jadi aku di situ mikir gitu. Iya, memang film Thailand gitu. Kok di kita itu kenapa nggak sisi Danto story-nya diangkat gitu loh. Walau bingkainya misalnya seperti mana film ada horor gitu. Bangsa yang demikian banyak koleksi hantunya. Dia kan pernah nyelidikin tuh. Loh kita udah punya semua. Kita koleksi hantunya paling banyak loh. Kalau di barat kan cuma stereotype. Kalau ceweknya pakai gaun malam putih, kalau cowoknya pakai jas. Sini banyak banget. Coba sebutin daftar-daftar hantu yang Indonesia. Katanya bikin kamus ya? Bisa. Apa aja, Kak Guru? Apa aja? Kuntilanak, Iya, genderuwo, tuyul. Apalagi coba, sundel bolong, just name it gitu. Iya. Jungkrang Kalepitung. Apa ada leak ya? Iya, leak. Coba bayangin tuh, yang banyak banget di kita. Setiap daerah punya tuh. Tapi leak sama Kuyang itu sama loh. Sama ternyata. Sama. Di Palembang ada 7 namanya. Yang malam-malam melayang kepala doang. Bukan kayak panah gitu. Oh. Wah, kan itu yang begitu juga. Begu ganjang lagi deh kalau nggak salah ya. Ada di mana tuh? Palasik, Sumatera ya. Palasik. Iya. Mana ada yang punya hantu sekomplit kita? Dan babi ngepet hanya di sini, Pacar. Karena viral di Depok. Makanya harga lilin tuh mahal sekarang untuk jaga. Dan kuntilanak penelitinya Jerman. Bukan kita, aduh. Kenapa kita nggak ada yang neliti gitu? Dan jurnal ilmiah kita cuma 1 loh. Tentang itu? Iya, bukan. Yang kita tuh menerbitkan jurnal ilmiah itu cuma 1 gitu. Amerika ribuan, kita 1. The Story of Kota Pontianak itu kan kuntilanak. Iya. Gitu. Jadi menurut saya kita kaya banget lah. Kalau untuk kadang-kadang ini kan menjadi orang kan udah nggak takut lagi lah ya. Betul. Dijadiin film yang nonton rame loh, bayangin. Film Indonesia paling banyak tahun-tahun berapa gitu film setan semua. Abdi setan apa lagi. Tapi aku pernah neliti Pak Helmi, apakah hanya di Indonesia film horor itu laku? Ternyata kemarin The Conjuring aja itu jadi salah satu film box office yang tersukses di dunia gitu. Iya. Dan untungnya itu aku lupa ya sekitar antara 2 sampai 7 triliun. Zaman saya dengan Kang Guru itu Exorcist ya. Iya. Linda Blair. Iya. Wah, itu mah gila. Iya ya, karena itu ada juga tuh orang yang suka begituan. Gue mah kagak nonton untuk ditakut-takutin, masuk akal gue bayar mahal gitu. Tapi ada orang yang suka banget. Jadi ini bisa jadi satu komoditi gitu ya. Jadi industri kreatif. Iya, betul. Kalau kita bisa ceritakan dengan baik ya, sekarang ada Hanung, ada Rizal Matovani di situ gitu. Terakhir juga si Dwi Mas Angga gitu udah bikin. Menarik lah, kita melihat dari segi industri kreatif. Bayangkan tuh, gara-gara Desa Penari itu, kayak apa tuh? Iya. Apa pariwisata di sana, orang mau datang tuh. Betul. Padahal nggak ada itu. Tapi Kang Fajar dengan caranya sendiri itu sudah naikin itu. Oh iya. Dia ini setan banyak terima kasih sama dia tuh. Tiba-tiba ada Om Hao, tau banget loh. Oh ya. Baru nikah, selamat menempuh hidup baru Om Hao. Alhamdulillah, menikah juga Om Hao. Tapi presiden kita juga nikahnya sama makhluk itu. Iya itu Bung Karno ya. Iya. Dulu dihubungkan dengan Nyi Ro Kidul. Oh iya. Oke, lo anak muda, gue udah ini capek ngomong gue. Lo ngomong Pegel. Apa pandangan lu? Ya, jadi itu sih yang menarik ya, Pak Helmi ya. Kenapa misalnya horor itu sebagai bingkai, tapi ada sisi budaya dan story-nya tuh dinaikkan gitu. Misalnya contoh film Conjuring ya. Jadi mereka itu penyelesaiannya adalah dengan mendatangkan praktisi. Iya, dari Vatikan. Untuk akhirnya, pastor ya dari Vatikan sebagai di research. Untuk menyelesaikan masalahnya gitu loh. Nah, kalau film Thailand seperti tadi, Krasu tuh contoh ya. Loh ini kan sebagai orang Indonesia kita berpikir, ini kan Kuyang. Dan ini lokasi Kalimantan gitu loh. Kenapa lo yang buat? Gitu maksudnya? Iya, kenapa Thailand duluan yang buat gitu loh. Nah itu akhirnya ada keresahan. Harus tahu ya, memang industri film hantu itu, kok kita dari hebatnya orang kita larinya ke hantu. Itu industri membuat industri kreatif perfilm paling top. Salah satu film, cerita film yang paling banyak dibuat apa? Dracula. Nomor 2 Frankenstein. Wah itu udah ratusan judul kali tentang Dracula. Dracula itu kan memang ada katanya di Transilvania ya Kang ya? Iya. Itu.
Dan itu ceritanya beda banget lah aslinya. Bahwa ini pernah menjadi pangeran di Turki, ya kan? Dia marah kepada Turki, Flood the Impaler tuh, karena semua orang ditusuk penyula gitu, dari anusnya sampai ke atas gitu. Ceritanya sih dikembangkan macam-macam lah ya. Ya, terus Frankenstein kan malah melulu ciptaan loh. Frankenstein itu bukan monsternya. Frankenstein itu adalah dokternya yang bisa membuat ada orang mati jadi hidup lagi. Yaitu novel karya Mary Shelley. Terakhir zombie itu. Nah, sekarang zombie melebihi Dracula. Berapa ribu judul zombie loh. Betul. Gitu loh. Kenapa kita nggak membuat punya kita sendiri? Saya pikir ya kita tuh hebat. Hantu aja kita paling banyak gitu loh maksud saya kan. Gitu loh. Kalau Haiti kalau cuma punya voodoo ya kita lebih dari itu. Tapi kita punya kelemahan soal hantu, Pak. Kenapa? Hantu kita itu dianggap norak karena tidak melalui metodologi penelitian. Jadi misal, ya pernah saya cerita juga kan. Jadi misal di satu daerah di Indonesia tuh ada sebuah rumah yang kalau orang lewat situ bau kentang. Katanya lewat situ bau kentang. Katanya doang. Nah itu langsung jadi film, langsung jadi apa? Nah makanya itu dianggap sebagai pepesan kosong, dianggap apa. Sedangkan kalau orang luar, orang Amerika itu, kalau misalkan ada sesuatu yang menakutkan, datang dulu peneliti ke sana, obrak-abrik rumahnya, bikin penelitian. Setelah mereka gagal untuk mengambil kesimpulan logis, maka barulah itu jadi misteri gitu. Jadi misteri mereka itu sudah melampaui metodologi. Misalkan Amityville itu, atau kan yang kita mah ada desa penari yang tadi itu. Orang-orang belum tentu benar-benar tahu di mana, mereka baru menerka-nerka, baru menduga-duga di mana, jangan-jangan di sini, jangan-jangan di sana, itu langsung jadi misteri. Nah, makanya kalau misalkan misteri ini kita jual keluar, orang-orang yang skeptis itu gak menarik ini, karena rahasianya bisa langsung kebongkar dengan masukan penelitian. Sedangkan yang di sana itu sudah melewati penelitian, baru kalau misalkan gagal untuk logis, baru itu jadi misteri. Itu kelemahan besar kita tuh di penelitian. Ini 2 episode nih, ngomongin tentang kehebatan apa nenek moyang kita dan kehebatan. Tadi awalnya kita ngomong gunung loh. Iya, awalnya gunung loh. Iya, awalnya gunung. Gunung tadi ini anak muda dia melenceng ke sana. Dia langsung ngomong, dia pernah bikin desa apa tadi? Ya tapi ini kita memang ngomongnya kemana-mana ya, jadi saya cuman kita concern aja karena banyak sekali kan sesuai dengan acara kita ya, kontroversi ya. Kita kontroversi tapi kita juga mencoba mentoleransi, meninjaunya dari berbagai perspektif. Kita berbeda pendapat nggak apa-apa. Anda juga boleh ngusul, boleh nggak setuju, boleh komen. Gitu ya. Terima kasih Pak Jar. Terima kasih Kang Guru. Besok bawa kampak ya. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye bye.